Oke, kita mulai ya. Selamat siang kepada adik-adik dan kakak-kakak semuanya. Selamat siang. Oke, di sini kami kakak-kakak akan melakukan simulasi mengenai pergaulan bebas dan seksual pada remaja anak SMP. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama kakak Gaby Karsma Bruginting. Di sini kakak sebagai moderator. Nah, nanti yang akan membawakan materi mengenai bagaimana sih pergaulan bebas itu dan seksual dan apa pengaruh serta solusinya, itu akan dijelaskan oleh dua narasumber kita, yaitu Kak Arike Triani Purba dan Kak Dolce Maria ya. Oke, langsung saja. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Kak Dolce. Kak Dolce, kami persilahkan. Baik, bentar ya Kak. Share screen. Udah. Baik, di sini kakak akan menjelaskan pengertiannya dulu ya. Seksual atau seksualitas adalah sebuah proses sosial budaya yang mengarahkan hasrat atau birahi manusia. Seksualitas dipengaruhi oleh interaksi faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, agama, dan spiritual. Seksualitas merupakan hal positif berhubungan dengan jati diri seseorang dan juga kejujuran seseorang terhadap dirinya. Sedangkan pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas berasal dari kata pergaulan dan bebas, mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata pergaulan berarti menjalin pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan kata bebas berarti lepas atau tidak terikat. Maka dapat disimpulkan jika pergaulan bebas adalah jalinan pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat lepas atau tidak terikat. Pergaulan bebas merupakan perilaku menyimpang yang melewati batas norma atau peraturan yang ada. Pergaulan bebas adalah sebuah perilaku negatif sebagai ekspresi penolakan seseorang, terutama di kalangan para remaja. Selain itu, pergaulan bebas didefinisikan sebagai salah satu bentuk perilaku yang menyimpang, yang melampaui batas dari kewajiban, aturan, tuntutan, syarat, dan perasaan malu. Pergaulan bebas juga bisa diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan maupun nilai-nilai kemanusiaan karena bukan hanya merugikan diri bagi si pelaku, melainkan akan merugikan banyak orang, baik itu keluarga maupun orang lain. Selain definisi dari pergaulan bebas tersebut, kakak akan menyampaikan juga ciri-ciri pergaulan bebas remaja. Adapun contoh atau ciri-ciri orang yang sedang berada dalam pergaulan bebas diantaranya 1. Seks bebas atau melakukan seks pernikahan. 2. Penyalahgunaan narkoba. 3. Mengkonsumsi minuman keras. 4. Menonton pornografi. 5. Tawuran. 6. Memakai pakaian terbuka. 7. Clubbing. 8. Menghalalkan segala cara demi suatu hal yang diharapkan. 9. Melakukan tindakan kriminalitas. 10, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Baiklah, kakak akan menyerahkannya kepada Kak Arike ya. Sekarang kakak akan menjelaskan dampak dari pergaulan bebas. Yang pertama yaitu menggunakan obat-obat terlarang yang dapat mengganggu kejiwaan jika sudah ketergantungan pada obat tersebut. Kedua, itu kriminalitas meningkat identik dengan melakukan perampokan, pembunuhan, dan pencurian. Ketiga, yaitu adanya seks bebas yang bisa mengakibatkan kehamilan dan dengan kejadian tersebut bisa mengganggu mental karena tidak bisa menerima kenyataan kehamilan tersebut. Dan yang keempat, hubungan keluarga yang renggang dan dapat timbul karena broken home ataupun suatu hal yang menyebabkan anak tersebut kehilangan rasa hormat kepada orang tua yang menyebabkan renggangnya hubungan keluarga. Menghindari pergaulan bebas diantaranya serbuan informasi yang turut berpengaruh pada remaja untuk melakukan
Untuk berlaku bebas bukan tidak mungkin sebenarnya untuk menghindari hal tersebut. Cara menghindari pergaulan bebas dengan benar dapat dilakukan melalui suatu proses sejak seseorang berusia dini. 1. Memperkuat pendidikan agama. Anak yang mempunyai dasar pendidikan agama serta moral yang kokoh tidak akan mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas, karena ia tahu dan bisa membedakan hal yang benar dan yang salah. Pendidikan agama dan moral dapat memperkuat iman seseorang sejak dini. Jika sejak dini seseorang telah tertanam mengenai pengertian benar dan yang salah, biasanya ia akan dapat menghindari pergaulan bebas yang jelas-jelas merupakan hal yang tidak benar. 2. Memilih teman. Seperti telah disebutkan di atas, pemilihan teman yang kurang sesuai akan mempermudah seorang terjerumus ke dalam pergaulan yang bebas. Karena itulah pentingnya untuk memilih teman dan mengenali tipe kepribadian manusia yang sekiranya dapat memberikan pengaruh positif, seperti bagaimana cara menjadi pribadi yang menyenangkan. 3. Mempererat hubungan orang tua dan anak. Hubungan orang tua dan anak yang erat secara langsung akan memberikan pengawasan yang lebih baik kepada anak. Jika anak dapat terbuka dengan orang tua, mereka akan dapat langsung bertanya mengenai berbagai macam persoalan, bahkan yang dianggap sensitif dan tabu, seperti seks, bukannya mencari informasi yang bisa menjadi menyesatkan pada pihak lain. 4. Memberikan pendidikan seks pada anak dan remaja. Keinginan tahuan remaja mengenai hal yang berkaitan dengan seksualitas terkadang tidak mendapatkan penyaluran yang benar, sehingga mereka terkadang akan mencari tahu melalui jalan yang salah. Informasi yang berkaitan dengan seksualitas sepatutnya didapatkan anak sejak dini. Tentu saja disesuaikan dengan bahasa yang cocok dengan usia anak. Dengan demikian, mereka juga dapat mengetahui bahaya dan akibat dari pergaulan bebas. 5. Menghindari lingkungan yang tidak kondusif. Setelah keluarga, tempat untuk bersosialisasi adalah lingkungan. Jika anak berada pada lingkungan yang positif, yaitu yang memegang teguh maka ia juga akan mencontoh hal yang positif tersebut dan sebaliknya. Apabila anak berada pada lingkungan yang tidak kondusif, maka pengaruh dari lingkungan tersebut bisa membuatnya menjadi berperilaku menyimpang dari norma sosial yang ada. 6. Memperluas pengetahuan. Ada kutipan yang menyatakan bahwa knowledge is power. Artinya pengetahuan adalah kekuatan yang akan membuka cakupan wawasan yang luas. Seorang akan mudah menentukan pilihan hidupnya karena ia tidak mengetahui banyak tentang berbagai sisi dan dampak dari pilihan-pilihan yang dia buat. Sebaliknya, apabila seseorang hanya memiliki sedikit pilihan, ia tidak akan tahu bahwa ada banyak pilihan yang lebih baik untuk kehidupannya. Misalnya, jika ia tidak mempunyai pilihan lain selain gaya hidup bebas, maka ia tidak akan dapat melakukan cara menghindari pergaulan bebas. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Kak Desa dan terima kasih Kak Rike yang sudah menjelaskan materi kita hari ini. Baik, halo adik-adik. Halo Kak. Baik. Adik-adik. Ya, halo. Adik-adik memahami ini? Apakah kalian memahaminya atau ada yang mau bertanya? Silahkan. Aku Kak. Oh, Angel. Apa pertanyaannya? Kak, aku mau tanya, kan pas aku misalnya scroll sosial media, aku sering lihat ada tentang pelecehan seksual gitu. Gimana macam-macam pelecehan seksual itu? Ada Kak. Oke, Ola. Baik, Ola, apa pertanyaannya? Gimana kalau ada anak yang mengalami pelecehan seksual, kan tidak ada sedepnya atau depuram?
Sorry, kurang jelas suaranya. Coba diulang. Udah. Kirim di sini aja, dicek dulu aja biar dilihat orang ini. Ketik aja di komentar pertanyaannya ya, Dek. Soalnya jaringannya kurang bagus di sini. Sekarang kakak-kakak cari, silahkan jelaskan ya jawaban atas pertanyaan kedua di kita ini tadi. Oke, di sini kakak mau menjawab pertanyaan dari adik Angel ya. Tadi macam-macam pelecehan ya. Kak. Oke, macam-macam pelecehan itu banyak ya jenisnya. Yang dapat kami simpulkan itu ada 10. Contohnya yang pertama itu komentar seksual tentang tubuh. Kayak gini contohnya, kalau ada kawan kita yang bagian tubuhnya contohnya payudaranya agak besar sebelah gitu kan. Ada kawan kita yang bilang dia kayak gini, ih kok payudaranya besar sebelah ya? Itu termasuk pelecehan seksual ya, komentar. Yang kedua itu ajakan seksual. Ada nih kawan kita yang ngajak kayak gini-gini, contohnya kayak kita nengok di sosial media gitu kan, ada yang cium-ciuman, kita nggak boleh gitu. Itu termasuk ajakan seksual, itu termasuk pelecehan seksual. Yang ketiga itu sentuhan seksual. Sentuhan seksual itu maksudnya ada kawan kita nih yang nggak sengaja, contohnya nyentuh bagian intim dari badan kita gitu kan. Tapi kita ngerasa nggak nyaman dari sentuhan itu, ngerti? Kita ngerasa nggak nyaman gitu kan. Contohnya dia nggak sengaja nyentuh payudara kita gitu kan. Kita ngerasa nggak nyaman. Itu termasuk pelecehan seksual juga. Yang keempat itu isyarat seksual. Adik-adik tahu bagaimana isyarat seksual? Contohnya kalau isyarat seksual itu kayak mana ya? Pakai bahasa tubuh gitu. Ayo kayak gini. Tapi dia pakai gerakan badan gitu. Ngerti lah ya. Gak bisa dipraktekkan juga. Oke. Yang kelima itu lelucon kotor seksual. Contohnya ada kawan kita nih yang kayaknya bercanda, tapi dia bercandanya kayak bilangkan pantat besar gitu. Itu termasuk pelecehan seksual juga ya. Kalau pelecehan seksual itu maksudnya dia berlelucon tapi kita nggak nyaman gitu. Apalagi itu menyangkut badan kita sendiri. Ngerti kan? Oke. Yang keenam itu berbicara tentang kegiatan seksual di depan orang lain. Kayak gini. Ada teman kita gini kan. Wih, semalam aku nonton film bokep lah. Kok gitu? Kan ada yang gitu kan. Itu kan ada nih teman kita yang bilang kan kayak gitu, aku nggak nyaman dengarnya. Kau nonton video bokep ya kau sendiri aja lah, nggak usah ikut aku dengarkan gitu. Itu termasuk macam-macam pelecehan seksual. Yang terakhir, menampilkan gambar, cerita atau benda seksual. Contohnya ada nih kawan kita, aku tadi tengok di Google gitu, ada nih cewek telanjang bulat kayak gini, dibagikan samamu lewat WA gitu kan. Tapi kita nggak ngerasa nyaman. Ya janganlah kau bagi-bagi sama aku. Kau kan cari gambar yang kayak gini, gak usah lah kau bagi-bagi sama aku gitu. Itu termasuk pelecehan seksual juga. Gitu. Sekian yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Kakak Emi atas penjelasannya. Bagaimana Angel? Apakah Angel memahaminya? Paham, Kak. Atas pertanyaannya. Iya, sama. Pertanyaan yang kedua, apakah kakak-kakak ada yang ingin menjawabnya?
pertanyaannya, bagaimana kalau ada anak yang mengalami pelecehan seksual, apakah tidak ada masa depannya? Atau masa depannya suram? Sini kakak akan menjawab pertanyaan Milona. Itu tergantung deh. Semua orang melakukan seksual dengan pergaulan bebas tidak memiliki masa depan yang baik. Belum tentu. Karena apa? Apabila remaja tersebut kembali melakukan hal-hal positif dan memilih untuk semakin giat belajar setelah dipulihkan secara fisik dan psikis, maka maka tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan mempunyai masa depan yang baik. Tetapi apabila mereka hanya berketut dan terus dalam pergaulan bebas dan tidak memulihkan diri perlahan-lahan, maka sudah pasti masa depan suram yang akan menghampiri mereka. Mereka adalah remaja yang benar-benar sudah ditelan kecanggihan zaman dan kecanduan pergaulan bebas dan seks. Apakah jawaban kakak bisa diterima, Dek? Baik, Mila. Apakah kamu mengerti apa yang dijelaskan sama Kak Tessa tadi? Ya kalau nggak ngerti biar kakak jelaskan ulang gitu kan. Ya. Adik Mila udah ngerti. Udah kak. Tanya deh, kok nggak kelihatan ya? Untuk nyebut kakak. Mila, Iya kak. apa Mila mengerti? Atau kalau kurang mengerti bisa dijelaskan sama Kak Emi? Nggak apa-apa, Udah, kita Kak. kan sama-sama Kak. mengerti atau Dewi, jangan ditutup kameranya, Dede, lewat screen. udah? Kita tutup aja lah ya. Baik, terima kasih untuk adik-adik semuanya yang sudah bergabung, meskipun yang beberapa nggak apa-apa lah ya, untuk menambah pengetahuan kita. Jadi terima kasih atas waktunya yang udah diluangkan untuk kakak-kakak semuanya dan mengikuti simulasi kita ini ya. Dan nanti setelah ini kita bisa kenalan ya dari grup aja ya, dari grup kita kenalannya. Kalau misalnya kakak chatting, direspon aja nggak apa-apa, kan kita sama-sama belajar juga, oke? Oke kak. Terima kasih ya semua. Sekian dari hasil webinar kita hari ini. Selebih dan kurangnya, kalau ada kesalahan dan kekurangan dari kakak dan kakak-kakak pembawa materi, kami meminta maaf atas kurang kesempurnaannya. Sepertinya sekian dari kami. Terima kasih. Masih adik-adik. Terima kasih ya.